والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهدي قلبي بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم الفاتحة إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات وخصوصا في هذه المنطقة وإلى مشايخنا ومشايخكم ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي خير البرية وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذرياته سر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ma'asyiral muslimin dan juga muslimat, alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi dicurahkan kepada kita hingga saat ini, sehingga kita dapat bersama-sama berada di dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita ini pertemuan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberi untuk kuliah subuh pada hari ini berkaitan dengan kekasih agung, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup sayang kepada umatnya, sehingga umat yang tidak dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Ketika Rasulullah SAW hidup, ada kebaikan kepada umatnya, yakni sahabatnya, muslimin dan muslimat yang ada ketika waktu itu. Wa mamati khairul lakum, ketika wafatnya Rasulullah SAW ada juga kebaikan yang berbentuk apabila seseorang dari kalangan umatnya berbuat baik, maka dipersembahkan juga ataupun diperlihatkan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika amalan itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillah, hamdulillah. Dan ketika perbuatan tersebut tidak baik, maka Rasulullah SAW beristighfar, mendoakan keampunan kepada orang yang berbuat tidak baik. Sudah tentu ini adalah tanda bahwa Rasulullah SAW cukup sayang dan senantiasa bersama dengan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apatah lagi di waktu subuh ini banyak yang
diberikan kepada umatnya. Nah, yang pertama sekali, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi mendoakan umatnya, yakni yang berada di awal pagi. Nah, selepas salat subuh berjamaah, selepas salat subuh di masjid, selepas salat subuh di surau dan sebagainya, maka ulama mengatakan bahwa permulaan hari yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini, lepas salat subuh, Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukri. Ya Allah, berikan keberkatan kepada umatku di awal paginya. Nah, yakni sama ada berniaga, sama ada belajar, itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa ada kalanya Rasulullah SAW menghantar tentara-tentaranya untuk berperang di awal pagi, untuk dapat keberkatan, untuk mendapat kemenangan. Begitu juga ada di kalangan salah seorang sahabat, didoakan oleh Rasulullah SAW. Dia seorang berniaga, maka perniagaannya tersebut subur, mendapat keuntungan yang cukup besar oleh karena didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi SAW sebelumnya memberi kabar gembira kepada umatnya dengan sabdanya, Basyiril masya'in bidzulami yaumal qiyamah bin nur tam. Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan, yakni orang yang pergi menunaikan salat subuh ataupun salat isya pada hari kiamat dengan memperoleh cahaya yang cukup sempurna. Ini habuan orang yang datang salat subuh ataupun salat isya, ya, karena waktu itu waktu gelap. Nah, waktu gelap banyak risiko, banyak rintangan yang dihadapi. Nah, yang pertama sekali gelap. Nah, masa itu masih gelap lagi. Nah, dan yang kedua, waktu salat isya dan waktu salat subuh di antara masa yang cukup berat untuk seseorang itu menunaikan salat. Nah, maka dikatakan bahwa hanya orang munafik saja yang mempunyai sifat-sifat demikian, yakni berat melakukan salat isya dan juga salat subuh. Di sini Allah SWT, Nabi memberikan kabar gembira, yakni dengan cahaya yang akan diperoleh orang beriman, sama ada dari kalangan lelaki ataupun juga di kalangan perempuan. Hal demikian telah dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm. Di hari yang akan terlihat orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki maupun perempuan, cahaya mereka berbencar, cahaya mereka menerangi keadaan waktu itu. Nah, dari hadapan mereka dan sebelah kanan mereka, busyrakumul yawm, diberikan kabar gembira bahwa akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalamnya. Ada Nabi SAW pun juga memberitahu bahwa ada di kalangan orang beriman pada waktu itu, yakni pada hari kiamat, cahayanya itu melintasi kota Yaman, Masya Allah.
Yani jauhnya cahayanya itu bersinar, bercahaya. Mulai daripada tempatnya sampai di kota Yaman. Ada juga cahayanya dalam bentuk Muhammad tingginya pokok kurma. Nah, ada juga yang cahayanya hanya setakat di kaki. Mananya hadirin dan hadirat rahimakumullah, mengikut amalan-amalan orang tersebut, maka dia akan memperoleh cahaya yang lebih. Nah, maksud itu kalau diantaranya kalau kita berwudu itu dalam fikih, apabila membasuh tangan, ia hanya setakat di siku. Nah, ada yang mengatakan lebih dari siku, ada yang mengatakan lengan semuanya. Nah, lengan semuanya. Nah, itu nanti pada hari kiamat cahaya-cahaya orang yang beriman akan terlihat mengikut macam mana orang memperoleh cahaya tersebut waktu di dunia. Jadi hal ini hadirin dan hadirat rahimahullah akan menggerakkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga Nabi mengajar kita disebutkan dalam satu riwayat bahwa la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap lagi seseorang itu berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak bersyukur atau berterima kasih kepada makhluk. Jadi diucapkan jazakumullah khairan, dan terima kasih diucapkan atas jemputan untuk bersama-sama untuk berada di masjid ini di waktu yang cukup mulia. Masya Allah, nanti saya keluar dari rumah pukul 4:30 jam 6. Dulu di Al-Ustaz. Ini pertama kali baru datang ke Masjid Al-Bushra. Nah, biasa dengar Masjid Al-Bushra, hari ini baru dapat disampaikan. So ini sudah tentu ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hanya berpandukan med saja. Nah, berpandukan med itu alhamdulillah disampaikan dengan tepat. Kadang-kala Allah Muhammad kita guna med, dia masuk kita ke jalan-jalan yang kecil. Itu pernah Allah Muhammad dari Sungai Tani mau ke Al-Ustaz tengah malam dekat pukul 1. Tak tahu jalan guna dibawa ke jalan tikus. Dari Sungai Tani ke Al-Ustaz jadi 1 jam. Ini hampir 2-3 jam. Guna laluan mana? Laluan Allah Muhammad itu apa? Hutan pokok sawit. Allah Akbar. Nah, memang tak ada orang lalu situ lah. Saya seorang saja. Itu sampai dekat-dekat kebun 3. Nah, itu sebab menggunakan metode. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga kepada tempat yang penuh keberkatan ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, Rasulullah SAW sesuai dengan kata yang diberi kekasih yang agung. Karena kekasih agung ini seperti yang disampaikan di awal tadi, cukup sayang kepada umatnya, sama ada di dunia dan di akhirat kelak. Di akhirat kelak nanti dan di tempat yang terakhir, yaitu di titian sirat. Di situ Nabi SAW berdiri dan mendoakan umatnya dengan sabdanya, salim salim, salim salim, datangkan keselamatan, berikan keselamatan ya Allah. Nah, jadi boleh dijadikan amalan, jadi wirid. Nah, kalau berhadapan dengan kesusahan dan macam-macam problem, salim salim, salim salim. Nah, berapa banyak
terpulang. Lagi banyak, lagi bagus insyaallah. Nabi SAW mengajarkan kita untuk bagaimana senantiasa ada hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan makhluk. Hablum minallah wa hablum minan nas. Man la yashkurullah la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak berterima kasih kepada makhluk. Nah, Masya Allah, ini besarnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin kita dengar selalu bersyukur atau berterima kasih. Apa yang dimaksud dengan syukur mukminin dan mukminat rahimakumullah? Yang dimaksud dengan bersyukur yaitu mengetahui bahwa semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu dengannya, hanya Dia yang memberi nikmat tersebut. Dan bersyukur ini, hadirin dan hadirat rahimakumullah, adalah satu kedudukan yang cukup tinggi. Yang cukup tinggi. Sehingga tingginya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim dengan firman-Nya, Allah Subhanahu Muhammad, wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Karena mahalnya, tingginya maqam kedudukan bersyukur ini, hadirin hadirat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Dan hanya sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda melalui seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan yang sedikit. Kata Sayyidina Umar, ini baru dengar doa seperti ini. Dari mana ente ambil doa ini? Masukkan aku dalam golongan sedikit. Kata, ya Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, wa qalilun min ibadiyya asy-syakur, hanya sedikit daripada hamba yang bersyukur. Jadi saya berharap dan saya minta saya dimasukkan dalam golongan yang sedikit itu. Allahu Akbar. Katanya Masya Allah, semua orang pandai kecuali kau ya Umar. Umar bercakap kepada dirinya. Begitu juga iblis ketika bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala waktu dihalau daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Allah, Engkau akan dapati dari kalangan hamba-hamba itu banyak yang tak berterima kasih, banyak yang bersyukur. Itulah hadirin dan hadirat rahimakumullah, bagaimana pentingnya ini bersyukur. Dan Allah di dalam ayat yang lain berkata, wasanajis syakirin, dan kita akan beri, yani kita berikan pahala orang yang bersyukur kepadanya. Sebab itu adanya Abdus Syakur. Nama Abdus Syakur, hamba yang senantiasa memberi pahala orang yang bersyukur kepadanya. Wa asyukru di bahasa Arabnya, bahasa Melayunya terima kasih. Bersyukur kepada Allah, itu pun syukur sudah jadi bahasa lain. Syukur asli kalimat bahasa Arab. Tapi Muhammad sudah lama digunakan oleh masyarakat tempatan, ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Jadilah dia bahasa Melayu, padahal dia bahasa Arab. Banyak lagi bahasa perkataan yang asalnya bahasa Arab lalu kemudian dimelayukan, atau dengan kata yang lain dipinjam, dan sampai sekarang tak dipulang-pulangkan.
Jadi kata salah seorang ulama yang bernama Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi bahwa syukur ini di antara kedudukan orang yang menempuh jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yang senantiasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada orang yang bersyukur ini sama dengan sifat sabar, sifat zuhud dan sebagainya. Dan syukur ini melalui 3 keadaan, ataupun 3 perkara. Yakni yang pertama keadaan, dan yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah amal. Fal farahu, katakan itu adalah keadaan, gembira, seronok atas nikmat karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak dari kalangan kita tidak merasakan kegembiraan tersebut. Hadirin dan hadirat rahimahullah. Pertama sekali, waktu Allah kembalikan ruh kepada jasad kita. Kita anggap biasa dah. Padahal ada yang di dalam tidurnya ruhnya itu tidak dikembalikan lagi kepada jasadnya. Maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang dikembalikan itu sepatutnya merasa seronok dan gembira. Alhamdulillah, diberikan lagi peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ada hadirin dan hadirat rahimahullah, apabila kita bangkit dari tidur, apa yang pertama kita cari? Kita cari handset. Cari handset. Tengok ada WhatsApp masuk baru dan sebagainya. Allah. Dan kita semua tahu bahwa di dalam media sosial itu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Di media sosial banyak bertaburan fitnah. Jadi kita bangkit, yang pertama kita cari apa? Fitnah. Jadi kita cari fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam satu riwayat Nabi menyebut bahwa al-fitnatu naimah. Fitnah itu tidur. Wa la'anallahu man ayqadha. Allah melaknati orang yang membangkitkan fitnah tersebut. Ini kita cari fitnah. WhatsApp apalagi yang terbaru masuk, Facebook dan sebagainya. Allahu Akbar. Ada cerita Abdullah seorang menikah dengan seorang perempuan. Sebelum dia menikah itu dia berharap, wah istrinya cantik, luar biasa. Namun ketika dilihat sudah menikah, ya tidak sesuai apa yang diharapkan. Jadi waktu pagi-pagi itu dia sorok-sorok, dia nak balik ke rumahnya, dia nak tinggalkan istrinya. Didapat sama mertuanya, mau kemana? Saya nak balik. Kebetulan anaknya itu namanya fitnah. Terus macam mana dengan anak saya? Namanya fitnah. Fitnah lagi tidur. Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah. Jadi tak jadi dibangkitkan, dia pun keluar. Jadi Muhammad yang sepatutnya kita mengucapkan alhamdulillah yang telah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh ke jasad ini sehingga dapat menaikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau bangkit dalam keadaan sehat walafiat. Ada orang bangkit dari tidurnya, Allah bangkit saja sudah pening, sakit kepala, sakit badan dan sebagainya. Tipsnya hadirin Allah, sebelum tidur banyak berzikir. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ini amalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah dan juga suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Thalib berkata bahwa mulai daripada hari itu dia tidak pernah tinggalkan amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Amalan itu kita harus subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu dengan la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, itu insyaallah akan memperoleh kesehatan jasmani dan juga rohani, sehingga bangkit nanti insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, jadi Muhammad hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama sekali ketika Allah kembalikan kita ke alam dunia ini, setelah tidur kita bersyukur, alhamdulillah. Ini dinamakan keadaan, yakni seronok, gembira. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, wal amal bi taatillah. Yang kedua, setelah seronok gembira, maka Allah Muhammad yang kedua adalah mengetahui bahwa nikmat tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dalam dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Karim disebutkan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja yang ada dalam diri kita ini itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita nak mengira nikmat tersebut, kita tidak mampu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tak mampu kita mulai daripada bangkit tidur sampai mau tidur, itu berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak usah jauh-jauh. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan lagi. Tak usah jauh-jauh untuk mengucapkan syukur dan sebagainya. Di dalam diri kamu, nikmat di dalam diri kamu, bernafas tuh. Mulai dari di dalam tidur pun kita bernafas. Berapa banyak nafas itu yang Allah berikan. Nanti sampai mau tidur lagi diberikan nafas. Masya Allah, yani cukup banyak. Itu baru satu nafas melalui pernafasan. Belum lagi penglihatan, belum lagi pendengaran, belum lagi percakapan, belum lagi pergerakan semua badan. Itu nikmatnya luar biasa diberikan kepada Allah Ta'ala. Jadi kata Allah Ta'ala, kalau kalian nak menghitung nikmat tersebut, kalian tak mampu. Jadi apa yang perlu kita buat? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah Ta'ala, fahaddits, bicarakan. Sama ada dengan ucapan dan juga perbuatan. Alhamdulillah. Yani bersyukur atas Allah Ta'ala. Ini namanya mengetahui akan nikmatnya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah beramal. Setelah bergembira akan nikmat Allah dan mengetahui bahwa semua nikmat ini daripada Allah, dan yang ketiga adalah beramal, yakni melakukan ketaatan. Nah, apa sedekahnya? Kita terus saja bersedekah. Bersedekah untuk diri sendiri. Ketika kita dibangkitkan dari tidur, maka itu Allah memberikan kita peluang untuk kita bersedekah untuk diri kita. Sedekahnya mata ada, sedekahnya telinga ada, sedekahnya mulut ada, sedekahnya tangan ada, sedekahnya Allah Muhammad, kaki pun ada. Semua bersedekah. Tapi hanya sedikit saja yang merasakan akan hal tersebut. Nah, sedekahnya mata, ya ini apa? Tidak memandang, melainkan kepada hal-hal yang diridhai Allah Taala. Begitu juga telinga, begitu juga mulut, begitu juga tangan, begitu juga kaki. Itu semuanya mempunyai sedekah. Masya Allah. Jadi awal-awal lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan
kepada kita peluang untuk bersedekah, sama ada untuk diri kita maupun orang-orang yang lain. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah, di antara makna bersyukur ataupun dianggap itu bersyukur, Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan di dalam kitabnya Syarhul Ainiyah, itu wa min jumlati syukur, di antara makna bersyukur ataupun di antara perkara yang dianggap itu bersyukur, al-ma'rifatu fit taqsiri 'ani syukur. Kita tahu bahwa diri kita ini jarang sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala, lalu akan bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka dikatakan itu pun sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan yang kedua, wa minasyukri al-i'tidharu ila Allah min qillati syukri. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kurang bersyukur kepadanya, ya Allah. Itu pun dikatakan sudah bersyukur. Yang ketiga, wa minasyukri al-ma'rifatu bi anna syukr ni'matun minallah. Mengetahui bahwa syukur itu adalah satu nikmat yang Allah berikan. Hadirin hadirat, mungkin tajuk ini ataupun syukur ini syukur, tapi banyak yang lupa bahwa syukur adalah satu perbuatan, satu kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillah atas nikmat penglihatan, tambah bercerah mata kita. Alhamdulillah atas nikmat pendengaran, ditambah lagi pendengaran kita lebih tajam. Alhamdulillah atas nikmat bercakap, mulut kita, percakapan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat ke atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minasyukri aidan, dikatakan di antara pengertian syukur juga at-tawadhu, merendahkan diri ketika berhadapan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ketika nikmat Allah berikan kepada dia merasa sombong, dia merasa ujub, tawadhu dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maka itu pun juga dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minasyukri al-haya, juga pengertian asyukur, bersyukur, malu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, tapi kita hanya balas dengan sedikit saja. Allah berikan kita nikmat kehidupan satu hari penuh, tapi yang kita pergunakan sedikit saja dalam ketaatan. Yang lainnya Allahu Akbar. Itu ulama para salafus saleh ketika dahulu mereka bermuhasabah, mulai daripada bangkit tidur ditulis, dicatat tuh. Bangun pagi, bangun awal, tulis pukul sekian, jam sekian, lepas itu apa? Pergi salat di masjid berjamaah, lepas itu pergi bergotong royong mencari rezeki dan sebagainya. Ada kalanya juga ada kesilapan, ditulis, dicatat juga. Nanti sebelum dia tidur, dia buka kembali catatan tersebut. Jadi kalau dia lihat, hari ini saya bangkit awal, alhamdulillah, dia bersyukur. Kalau misalnya lambat ataupun ada perbuatan yang tak baik, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salafus saleh, orang-orang yang dahulu, bagaimana mereka berhadapan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minasyukri, dikatakan
Dikatakan juga di antara pengertian bersyukur husnul adab, berlaku beradab yang cantik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu manusia atau hamba-hambanya ini di dalam nikmat Allah berhadapan dengan 3 perkara. Yang pertama husnul talab, meminta dengan baik. Nah, kita berdoa kepada Allah Taala, apalagi merintih dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyebut minta sambil menangis. Karena yang tujuannya hati hadir ketika minta. Hati hadir ketika minta kepada Allah Taala. Itu namanya permohonan yang cukup cantik. Nah, kedua, Allahumma shalli ala Muhammad, husnul iqbal. Ketika Allah kabulkan apa yang kita minta tadi, maka kita sambut dengan elok, dengan cantik. Bukan ya Allah saya minta begini, datang yang begini. Nah, apapun yang Allah berikan kita kena bersyukur. Berterima kasih. Karena mungkin belum sesuai dengan apa yang kau minta. Nah, tetapi Allah simpan permohonan kamu tersebut dan akan ditunaikan. Nah, yang ketiga niat. Sudah Muhammad sudah berhadapan dengan yang kedua, yakni cantik husnul iqbal, menyambut dengan baik nikmat tersebut. Niat. Kita berniat. Nah, ini kita Allah berikan nih hari ini kehidupan yang baru. Kita pergi ke masjid, salat berjamaah, dengar tazkirah tausiah. Nah, sini kita berniat apa yang kita nak buat di hari yang Allah berikan ini. Adakah kita akan Allah Muhammad melakukan ketaatan? Kita niat. Nah, minta kemudahan daripada Allah Taala agar diberikan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat bahwa ya Allah, ibadah saya insyaallah dengan izinmu tidak seperti yang hari lepas. Karena ulama mengatakan bahwa kalau seseorang itu amalannya seperti hari yang lepas, hari kemarin, maka dia dianggap orang yang rugi. Allah senantiasa mencari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadir rahimakumullah, pentingnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz alhamdulillah. Rasulullah SAW mengajar kita juga bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ketika ditanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menerima kabar gembira ataupun melihat kabar gembira, apa yang Rasulullah ucapkan? Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi sebut alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu Nabi ucapkan ketika mendengar, melihat hal-hal yang baik. Nah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya yang diberikan tatimmus shalihat, sempurnalah amalan-amalan yang baik yang salihah. Alhamdulillah, Allah bagi kita kehidupan, dikembalikan ruh, dapat kita menyempurnakan amal saleh. Dari mulai kita bangkit daripada tidur, kita mengucapkan alhamdulillah, dari situlah tatimmus shalihat, berterusan segala amal-amal yang saleh disempurnakan oleh Allah. Pergi ke tandas dengan selamat,
menunaikan pergi ke masjid, naik kendaraan ataupun berjalan kaki dengan selamat, sampai di masjid pun salat jamaah dan sebagainya dengan selamat. Itu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adapun Nabi SAW ketika mendengar kabar ataupun melihat perkara yang tak baik, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Nabi menyebut alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah atas apa juga keadaan. Maknanya apa? Dalam keadaan baik ataupun sebaliknya, Nabi senantiasa mengajar kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur ini akan mendatangkan kegembiraan pada diri kita. Kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seronok beribadah kepada Allah. Kuncinya nak seronok beribadah, banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada suatu ketika hamba Allah Subhanahu wa taala dia bermusafir, dan dia bertemu dengan salah seorang tua, cukup tua. Maka dia ditanya orang tua tersebut, macam mana keadaan, apa kabarmu pakcik? Kata alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok dia mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bestnya lagi, yang baiknya lagi, dia katakan dulu waktu saya muda, katanya, saya suka dengan saya punya sepupu. Dan sepupu saya pun juga suka dengan saya. Akhirnya kita minta untuk dinikahkan. Setelah dinikahkan, di malam pertama mereka, si suami ini ajak istrinya, jom kita salat, sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam mereka buat sampai lupa tanggung jawabnya. Di hari kedua begitu juga. Salat sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasa nikmatnya beribadah kepada Allah taala melalui bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan selama 70 tahun keadaan suami istri dalam begitu terus. Subhanallah. Yakni itu nikmat yang melebihi nikmat segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Maka itu Allah SWT Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menyebut bahwa perkara yang cukup diseronok, digembirakan atau membuat Nabi seronok di dunia ini, apa dia? Yakni menaikkan salat, menaikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Nabi sebut, "Arihna ya Bilal, buat kami ini rehat, buat kami kami gembira." Yakni kumandangkan iqamah ataupun azan untuk salat. Jadi hadirin mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam golongan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan bersyukur bil lisan, dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kita harap dengan demikian insyaallah agar umur yang tersisa kita pergunakan semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakfi cukup kalau kita mengetahui nikmat tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala, itu pun sudah
dimasukkan di dalam golongan orang yang bersyukur. Nah, Nabi Daud alaihi salam, nah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Idza arafta anna ni'ma minni." Wahai Daud, kalaulah engkau tahu bahwa nikmat-nikmat tersebut dariku, raditu minka bidzalika syukran. Aku anggap itu kau sudah bersyukur kepadaku. Kita tahu nikmat semua dari Allah itu sudah dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan bersyukur kita senantiasa diberikan taufik, diberikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita ini kita laksanakan dengan baik, kita pikul dengan baik agar insyaallah nanti kelak kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam tidak ada cacat. Nah, tidak cacat. Karena semua ini akan bersaksi kepada Allah taala. Kaki akan bersaksi, tangan akan bersaksi, mata semuanya akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu kalau kita bawa ke masjid, kita bawa ke musholla, kita bawa ke hal-hal yang baik, itu akan memberikan keuntungan kepada kita pada hari kiamat. Dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, jazakumullah khairan, ucapkan kepada Masjid Bushra atas jemputannya untuk bersama pada hari ini. Dan insyaallah masjid ini senantiasa diimarahkan dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu da'iman abada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardha man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi dinina wa dunyana wa ukhrana lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bi du'a wa li jami'il mu'minina wa mu'minat muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Hajat-hajat kami banyak ya Allah. Engkau mengetahui akan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, tidak keluar kita daripada tempat ini malaikat Engkau telah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa pasangan kami ya Allah, dosa keturunan kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa muslimin dan muslimat yang ada di kawasan kami ya Allah. Ya Allah, berikan keselamatan, taufik dan hidayah-Mu, dan mudahkan segala urusan-urusan orang-orang yang kami kenal ya Allah untuk melakukan haji pada tahun ini. Berikan kepada mereka hajjan mabrur dan mudahkan urusan mereka. Berikan senantiasa kesehatan jasmani dan rohani ketika mereka berada di tanah al-haram, dan kembalikan kepada kami mereka dalam keadaan sehat walafiat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La taj'al fina wa man ghaba 'anna shaqiyan aw mahruman aw maqula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
المغضوب عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر